selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun gue, Pencari Jodoh. Sekarang udah bukan Pencari Jodoh, bro. Sekarang channel gue berganti nama menjadi Sunandar Show. Kenapa gue ganti nama? Karena channel Pencari Jodoh ketika dicari tuh nggak ada gitu. Ketika dicari by pencarian di YouTube, pencari jodoh gitu, nggak ada. Jadi gue berinisiatif mengganti aja mengganti nama channel YouTube gue, dan gue ganti menjadi Sunandar Show. Di sini masih dengan gue, Helmi Sunandar, yang tidak akan pernah ganti kelamin. Oke, di video kali ini gue baru bangun nih, bro. Jadi rencananya itu gue ada janji sama salah satu teman gue, dan gue mau berkonten ria dengannya. Berkonten ria ya kan. Terus nanti gue mau ke rumah dia. Tapi please, ini bukan acara bedah rumah ataupun acara sosial eksperimen, sorry ya. Tapi ini lebih ke acara apa ya? Kalau mau tahu lengkapnya, nonton aja ya sampai habis. Jangan lupa apa? Subscribe, likes, and comment, bro. Gue masih ngantuk buat nih. Sorry, gue masih ngantuk, bro. Oke, gue sekarang mau mandi dulu. Nanti kita ketemu di rumah temen gue, oke? Stay tune, bro. Let's kui. Dan oke, sekarang gue udah sama pemilik rumah yang tadi gue masukin rumahnya. Jadi ini bukan acara bedah rumah ya. Ini ada pemiliknya sendiri nih di sini. Dia adalah teman SMK gue dulu. Sampai sekarang sih juga. Dan ini dia namanya Velea. Hai, halo semuanya. Biasa dipanggil Vele, Le, Vel, apalah pokoknya. Ya banyak lah panggilannya. Ya, oke. Apa kabar, Vel? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Gue dengar jarang buka di grup ya, kita nggak masuk grup, apa juga nggak masuk grup ya kayaknya. Grup. Jadi kayaknya jarang komunikasi juga, baru-baru. Dan kayak kita emang nggak ada grup deh. Kayaknya grup terus ada deh. Nggak tahu sih, soalnya gue juga nggak masuk sih. Harusnya sih masih ada ya, kalau misalkan memang masih berkomunikasi harusnya masih ada. Dia Iya lama nggak masuk juga sih, jadi kayak mungkin orang-orang berpikirnya ngilang nggak tahu kemana gitu, keluar dari grup tiba-tiba terus nggak tahu kemana, nggak ada kabarnya. Gitu. Ya jadi ya mungkin ini ketemu juga, kita kontennya juga termasuk konten yang gimana ya? Ya udah inilah ngatur jadwal dari jauh hari. Iya, karena semua udah sibuk kan. Gue doang pengangguran. Dan Vel, gue inget nih, yang paling gue inget dari lu cuma satu itu. Dulu lu itu cuma jadi tempat contekan gue pas sampai pelajaran MTK itu. Karena nggak tahu gue, menurut gue lu emang pinter ya, bukan menurut gue doang sih, menurut gurunya pun juga lu mulu gitu yang dicecer apa-apa, Velea gimana gitu. Ya gue jadi percaya sama lu kalau nilai lu bagus gitu, dan ternyata emang bener. Ya paling kalau MTK sendiri mah cuma palingnya belajar ya, karena kan ya di sekolah ya cuma gitu-gitu aja sebenarnya sih, kayak rumusnya gitu-gitu aja, nggak harus mencari rumus sendiri, nggak harus mencari yang guru nggak tahu kita harus cari sih, nggak kayak gitu. Sebenarnya udah ada rumusnya juga, udah semuanya ada. Terus juga soal-soal kan juga sebenarnya dikasih kan dari sekolah juga udah ada semuanya. Jadi sih ya tinggal ngapalin rumusnya aja, eksekusi sendiri juga bisa sebenarnya kalau udah ada rumusnya, gitu aja sih sebenarnya. Nggak ada trik-trik ataupun yang lain sih, nggak ada sih. Pokoknya sering-sering baca buku aja ya, lihat rumusnya, lihat contohnya yang gimana. Paling penting ya rumusnya itu yang pertama harus hafal, karena kan banyak banget rumusnya tuh. Itu juga harus dihafalin ya. Kalau soal-soal gitu mah sebenarnya tergantung ya. Kalau rumusnya udah ingat, tinggal eksekusi soal doang sih harusnya bisa sih. Iya benar sih emang. Gitu. Nah itu yang paling gue lemah ya, itu nggak hafal rumus. Ngapalin malah soalnya gitu, yang gue hafalin malah soalnya yang dikasih begini ternyata yang keluar beda gitu. Nah itu makanya nilai gue selalu jelek, dan gue selalu mempercayai dia nih sebagai contekan gue. Kayak ini Vele, gue dari kelas 1 SMK kalau nggak salah, sekelas. Iya, 2 kita misalnya kayaknya. Oh, bisa kelas 2 ya? Kelas 3 kita ketemu lagi.
Oh iya benar. Kelas 1 dua bareng, bisa. kelas 2 misah, kelas 3-nya ketemu lagi. Sekelas lagi. Yang duduk paling belakang tuh yang berduaan di belakang aja. Siapa? Oh, gua mau botel ya. Oke. Ini dari kelas 1 yang gua tahu ya. Kadang kan dulu ya juga sering curhat cerita gitu kan. Ganti-ganti mulu pacar anjir. Ya, enggak sih. Iya nih. Aduh, masalah sama ini nih, lagi ada masalah nih sama ini. Terus Ya. nggak taunya ntar setelah putus ada lagi. Cepet banget gitu dapet. Pacaran disakitin mulu sih Iya. kayaknya. Banyakan curhatnya daripada pacarannya. Kagak ada senang-senang ya? Enggak ada. Sedih Ya banget. Allah. Pacaran ganti-ganti ternyata cuma ganti-ganti cara menyedihkannya. Nah, itu dia kayaknya itu dia tuh. Cuma Ya, beda-beda kalau- cara nyedihinnya. Kalau nggak diselingkuhin ya gitulah pokoknya lah. Gitu-gitu aja ceritanya. Oh gitu, pantesan banyak ganti kata. Tapi setelah ganti nangis lagi kayak gitu mulu emang sih. Bener. Banyakan nangisnya ya. Iya. Banyakan Tiba-tiba di curhatnya. sekolah mata bengal apa ya? Lu ngapa anjir? Gue kira kayak nahan berak gitu. Matanya enggak dong. Ada masalah. Nahan berak sampai nangis. Kali aja WC penuh. Lu bingung mau ngapain, Asik. mau kemana, musola penuh. Akhirnya nangis aja lah. Tiba-tiba bawa basah aja. Enggak segitunya deh kayaknya. Oh, enggak ya. Enggak sih, enggak. Sekarang hubungan gimana nih? Masih ada pacar? Enggak, alhamdulillah Oh, sekarang bukan pacaran lagi. Sekarang alhamdulillah udah nikah, alhamdulillah udah punya suami. Udah bersatu sekarang udah punya suami. Oh, Jadi nggak mikir pacaran lagi. oh iya benar. Gitu. Tapi yang gue ingat, kayaknya lu ini deh, nggak ngundang-ngundang ya atau nggak bikin acara? Enggak sih, enggak. Sebenarnya bikin acara cuma memang untuk keluarga aja. Hmm. Rencananya mau ngadain acara selesai lebaran tapi nggak bisa karena kondisi kayak gini sekarang. Corona ya? Makin sekarang banyak yang udah pada mulai-mulai cuma belum Hmm. berani juga karena kan juga kemarin sempat kena PHK juga dari kantor. Takutnya nanti malah ngebebanin untuk kedepannya gitu. Iya. Jadi mungkin nanti kalau ada rezeki lagi bakal diadain acara yang bakal ngundang Amin. semuanya Iya. gitu. Jadi biar tahu semua ya. Iya biar tahu. Jadi nggak ada omongan nikahnya karena ini enggak, sebenarnya nggak kenapa-napa. Memang udah rencananya nikah itu dari akhir Desember. Oh. Cuma baru mulai ngomong itu ke orang tua Januari. Januari akhirnya Februari. Nikah. Hmm. Akhir Februari itu nikah. Suami lu tuh yang mana sih? Udah ganti dari yang pacar terakhir atau belum sih? Udah lah, nggak mungkin pacaran sama anak SMA. Oh iya. Masa Ya. sudah anak SMA dijadiin suami, kayaknya Iya. belum kepikiran ke situ sih. Kalau ngeliat anak SMA dijadiin suami. Ya iya masih sekolah, Masih belum ada sekolah. penghasilan gimana? Iya, penghasilan paling juga kalau lulus SMA buat kuliah paling kan. Tuh, suami sendiri sih udah kerja, maksudnya Udah penghasilan udah lah ada pokoknya. penghasilannya, udah bisa mencukupi nafkahnya lah buat istrinya gitu. Boleh kali ya kenalin ke gua suaminya? Boleh lah, ngapain diumpet-umpetin, gue udah kenal kok. Oh iya. Panggilin deh. Dede, namanya si Dede ya. Oh Dede. Kenal lah pasti orang-orang juga. Enggak sih, teman-teman SMK mungkin nggak Berarti kenal. dia anak paling terakhir tuh, Dede. Enggak, salah. Itu justru anak paling pertama. Oh, anak pertama jadi panggilnya Dede. Iya, panggilan namanya si Dede memang. Oh, bener. Oke. Kok nggak muncul-muncul sih udah panggil-panggil? Coba spiritual dulu kali. Gini-gini kali ya. Mau buru. Panggil dah. Silakan. Ya, Dede Kurniawan namanya. Oke. Dede Kurniawan hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Udah kayak hantu. Numpang duduk ya? Iya, duduk sini lah. Di sini. Datang deh. Coba. Lihat. Dengan siapa lu? Dede. Oh, Dede. Iya. Dede aja. Dede Kurniawan. Kayak Dede aja. Dede Kurniawan sebagai suaminya Vele. Itu Nikah dari bulan apa? Januari, Februari. Ya? Februari. Sekarang udah berapa bulan? Mau 4 bulan lah. 4 bulanan. Lu masih inget gak tanggal berapa? Ingat lah. Oh, masih Tanggal inget. berapa? Tanggal 21. Oh, benar. Karena masih baru. Ntar kalau udah setahun, 2 tahun tanya lagi. Lupa. Iya, lupa. 21. Besok. Enggak, besok Senin, Selasa. Selasa. Enif bulanan ya. Iya. Bulanan. Ini bulanan. Oke. Dulu gua tahu lu nikah
kalau nggak salah gue ngeliat dari Facebook mamanya Vele nge-share foto lu berdua. Nah itu gue langsung kaget tuh. Set dia Vele nikah aja gitu tanpa ada posan di IG, di apapun lah pokoknya. Tiba-tiba nikah aja dia. Nggak ada. Itu lu gimana sih? Kenapa maksudnya? Sebenarnya nggak kenapa-napa sih. Sebenarnya nggak kenapa-napa ya. Intinya sebenarnya itu kita baru akad, belum ada acara resepsi sama sekali belum ada. Benar-benar akad itu cuma ada keluarga besar dari aku, dari Dede, sama tetangga-tetangga yang ada di perumahan aja. Sebenarnya sih itu aja. Kenapa nggak ngundang ya karena memang acaranya baru akad, belum resepsi. Banyak juga sih ke teman-teman kantor juga yang sampai kaget gitu, nikah kok nggak undang-undang gitu. Itu juga taunya bukan pas hari nikahnya, tapi baru tahu sekitar bulan April Maret lah. Kayak gitu. Pada nanya-nanya sih sebenarnya karena ya itu acara akad doang yang memang persetujuan dari orang tua juga buat keluarga dulu aja gitu. Karena emang yang penting sebenarnya akadnya doang sih. Iya. Resepsinya itu kan sebenarnya menghambur-hamburkan uang kan. Iya. Sebenarnya tujuannya resepsi itu kan biar orang tahu kalau kita udah nikah, biar nggak ada fitnah gitu. Dan biar orang tahu kita punya duit. Pasti itu. Iya. Tujuannya sih itu. Biasanya orang-orang. Kayak lu ngerasa nggak sih ada tanggapan orang tuh, ini orang hamil apa gimana sih? Kok nikah tiba-tiba aja nggak ngundang? Lu ngerasa nggak sih ada tanggapan kayak gitu dari orang, pemikiran kayak gitu gitu? Awalnya sebelum nikah juga pasti mikir gitulah, sebelum hari H buat akad gitu pasti ada orang yang bakalan nanti tahu, mungkin setelah nikah bakalan tahu kayak apa sih nih orang hamil duluan mungkin ya gitu, mungkin ya orang-orang berpikiran seperti itu, atau mungkin memang beneran kayak gitu pemikiran orang-orang. Tapi sebenarnya mau dilurusin aja sih, sebenarnya nggak hamil duluan, nggak kenapa-napa, sehat-sehat aja. Memang nikah itu udah rencana dari bulan Desember 2019, udah bilang juga sama Dede, bilang nggak mau serius gitu, kata Dede sih mau gitu, dan baru ngomong ke orang tua juga bulan Januari akhir itu juga orang sih tahu ada lamaran sih tahu di Instagram, ngepost lah di Instagram itu ada acara lamaran. Tapi cuman kayak tembok gitu dong kan? Iya, yang tembok di yang hias apa? Engagement Iya, gitu, kayak gitu. Banyak sih orang yang nanya, Velia lamaran gitu, sama iya lamaran. Itu juga kan mungkin karena Instagramnya baru ya, Instagram itu kan udah yang lama itu udah nggak ada lagi. Yang sekarang ini cuma paling ada teman-teman, cuma nggak banyak kan teman-teman kantor gitu sih. Ya, jadi orang-orang mungkin ada yang sebagian tahu, ada yang sebagian juga kaget. Kok dia udah nikah, nggak ngundang-ngundang. Memang lamaran di post di Instagram, cuma nikah enggak gitu. Kalau memang orang-orang berpikiran seperti itu sih mau dilurus aja, kalau nggak hamil duluan. Sampai sekarang juga belum hamil kan, dan sendiri belum hamil juga gitu. Kalau justru pengen hamil ya? Iya, pengen hamilnya, didoain aja semoga cepet-cepet hamil. Iya. Terus lo ada tips nggak sih buat yang apa ya, tanggapan deh orang yang ngira-ngira lu hamil duluan sebelum nikah gitu, hamil di luar nikah lah, dari Dede deh, tanggapan lu gimana ke orang, respon lu apa sih? Kalau gue ya, gue sih nggak baper sama yang kayak gitu sih. Nggak baper? Dari ya, biasa aja lah ya? Iya biasa aja, karena dari awal nikah juga udah mikir kita akad duluan, belum ada resepsinya pasti udah kira-kira pasti ada bakal omongan kayak gini, kita nggak boleh baper segala macam. Oh jadi udah mikirin dari jauh hari? Iya, jadi pas ada orang kaget lah, udah nggak heran. Iya, jadi ada orang nanya, oh kok lu udah nikah nggak ngundang-ngundang, terus udah nikah itu lu gara-gara ini ya gitu ya? Kagak, coba paling jelasin aja baik-baik, gue nikah tuh karena ini gini kan, niatnya baik, karena kan juga kewajibannya kita akad sama ngeramein juga nggak harus rame-rame banget kan. Dan bukannya karena nggak mengundang segala macem, karena itu memang akad belum resepsi, niatnya pengen ada resepsi tapi nanti. Dan kita Oke, mohon maaf tadi ada kendala baterai kamera lobet, jadi sekarang kita pindah ke HP ya. Oke, langsung aja kita balik lagi ke tanya jawab dengan Vele. Aku dulu mau tadi nggak? Oh iya, Vele dan Dede. Dede dan Vele, ya dah. Pokoknya itulah. Oke, menurut lu Vele bisa masak gak sih? bisa, sering kok masakin buat bekal kerja enak Dan enak ya? Iya, Bisa masak mie. iya mie, spaghetti. Iya, buka salak bisa. Iya, bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa. Oke, perubahan yang signifikan dari pacaran ke rumah tangga tuh apa sih? Coba dong. Salah satunya Kamu menurut dijawab. Kamu aja. Kamu aja. Kamu aja.
Aku deh ya. Dulu. Oh iya boleh. Sama aja sih sebenarnya, nggak ada yang berubah. Sama ya paling yang berubahnya paling cuma kayak ya pengeluarannya mungkin lebih lagi ya daripada sendiri gitu. Terus juga apa ya, Lebih mandiri gitu. lebih mandiri juga. Terus juga kayak harus masak sendiri gitu buat suami juga, kayak gitulah. Kayak urusan rumah juga sekarang udah sendiri. Kalau dulu kan masih dibantu sama mama atau adik gitu lah ya. Kalau sekarang udah sendiri aja gitu. Yang paling suami kan juga bantuin sih kadang. Oh kadang harus dimarahin dulu pokoknya. Iya kadang. Dimarahin dulu baru Iya itu langsung dia. OTW. Oke. 3 hal yang lu baru tahu setelah lu nikah sama Vele apa sih? 3 hal yang Ya, kayak misalkan dia ngorok atau suka cepirin. nggak mungkin cepirin. Yang pasti signifikan ya sebenarnya dari pacaran sama pas nikah. Kan kalau pacaran kan kita nggak tidur bareng. Kalau misalnya kita udah nikah kita tidur bareng, jadi tahu gimana tidurnya kayak gimana. Terus Ternyata mangap gitu tidur ya. ya nggak apa-apa ya. Iya gitu dah pokoknya. Itu kan satu, sama ya, itu baru 1, 2 ngorok. ngorok. Terus? Iya. Gue juga ngorok sih sebenarnya. Terus juga sebenarnya yang paling banyak kelihatan itu dari sifat ya. Oh, sifat. Sifat antara kita pacaran dengan setelah menikah itu pasti perbedaannya tuh kelihatan lah. Jadi ada yang baik sama buruknya tuh muncul. Oh iya. Yang ditutup-tutupin pas Pacaran. Ya, cuman gue nggak mau jelasin lah itu apa. Iya. Pokoknya ada lah itu gitu. Ya privasi lah pokoknya. Iya pasti ada. Dan ketiga itu sifat ya. Iya. Oke, kalau dari Vele apa Vel? 3 hal yang tentang Dede gitu, yang baru lu tahu. Yang pertama orangnya tuh mager. Mager bukannya dari pacaran bisa tahu? Enggak sih, nggak terlalu kelihatan kalau pacaran. Kalau sekarang Yes. magernya ampun deh. Ampun deh. Iya. Kayak Karena dia percaya sama lu, jadi mengandalkan. Vele beda bisa. kalau mengandalkan dengan orang mager tuh beda. Yang orang mager ya gitulah ya, tau lah gimana. Terus yang kedua apa ya, orangnya tuh terburu-buru, terlalu ceroboh gitu, terlalu kayak maunya cepet Oh, tapi nggak hasilnya nggak memuaskan gitu. Karena ngambil keputusan kecepatan gitu ya. Terlalu cepat ngambil gitu, keputusan. terlalu cepat. Kalau dan terakhir itu kalau dikasih tahu, kalau tuh dinasehatin yang benar tuh suka ya gitulah. Itu bukannya dari pacaran biasa tahu kan? Enggak sih, nggak, kalau pacaran tuh enggak terlalu kelihatan kayak gitu-gitu. Kayak ditutup-tutupin kali ya. Iya, Sekarang kalau udah sekarang gue buka kan, gitu. iya, kelihatan kalau Gue mau sekarang ngelawan, aku mau kelihatan. ngelawan. Gitu sih sebenarnya. Mungkin dia ngelawan karena dia ngerasa benar. Gue tuh udah ngelakuin bener gitu. Enggak juga sih. Enggak juga. Sebenarnya kan dari kita masing-masing Iya punya sifat perspektif egois, berbeda lah. perspektif penglihatan Perspektif. masing-masing kan. Karena pengalaman hidup kita kan juga beda. Mana yang benar di kita belum tentu benar di dia. Ya. Mana yang salah di kita belum tentu salah di dia. Benar-benar. Oke, sekali pertanyaan lagi. Gue boleh nggak nanya kan nih? Sekali? Boleh. Terakhir. Lo ada tips juga buat pemuda-pemuda yang ingin memantapkan dirinya untuk menikah gitu? Tips dari lo apa? Tips dari berdua deh, setelah siapa duluan gitu? Gue dulu kali ya. Ya, boleh. Kalau dari gue ya, ngelihat dari pengalaman hidup gue misalnya, ada pemuda yang udah mau nikah, udah punya pasangan, pacaran misalnya, dia udah kerja, dia pengen nikah, misalnya dia belum ada jalan, misalnya rezekinya belum ada untuk adain acara resepsi atau segala macam, atau dia udah ada uang tapi belum dapat restu dari orang tua calon pasangannya atau dari orang tuanya dia, ya jangan dipaksain, jalanin aja dulu sampai kesempatannya ada. Kalau misalnya kesempatannya ada, misalnya lu udah disetujuin sama, udah direstuin gitu sama orang tua calon lu dan juga sama orang tua lu, terus rezeki lu juga ada, walaupun rezeki lu misalnya nggak nyampe resepsi mewah, yang penting lu sah, lu bisa akad, ya udah jalanin aja, selama masih ada kesempatan ambil aja, jangan disia-siain gitu. Tapi kalau misalnya belum ada kesempatan ya jangan dipaksain, jadi stres sendiri, jalanin aja hidup lu. Jadi kembali lagi ke ini ya, apa? Nikah itu bukan mengurangi rezeki tapi menambah rezeki ya. Iya betul. Yang penting pokoknya intinya restu orang tua gitu ya. Iya, Yakin iya, aja lah pokoknya. Restu orang tua dan yakin lah pokoknya ya.
Oke, sampai sini dulu tanya jawab gue dengan pengantin baru ini. Yes. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and thank you for watching. Thank you, Vele. Thank you.